Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Oke, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini adalah Ibu akan membahas tentang materi kebahasaan cerita fantasi ya. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang unsur dan struktur cerita fantasi, sekarang kita akan masuk ke submateri yang baru, yaitu mengenai kebahasaan cerita fantasi ya. Sebelumnya silakan kalian persiapkan catatan kalian, alat tulis, dan carilah tempat ternyaman untuk kalian menyimak video ini. Oke baik, nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah setelah membaca dan memahami teks fantasi, nanti di akhir diharapkan dapat mengidentifikasi dan menelaah kebahasaan cerita fantasi ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ada salah satu sebuah ayat Al-Quran atau hadis yang ibu kaitkan dengan materi cerita fantasi, yaitu tentang menggapai cita-cita. Jadi milikilah cita-cita yang tinggi, kita gantungkan cita-cita kita kepada Allah. Jika Allah menghendaki, apapun pasti akan terjadi. Karena cerita fantasi ini kan bersifat sebagai hayalan. Kita boleh berhayal, kita boleh bermimpi, asalkan mimpi kita digantungkan kepada Allah dan kita pun harus memiliki usaha tersebut ya. Oke, kita langsung masuk ke materi kebahasaan cerita fantasi. Nah, kebahasaan cerita fantasi dibagi ke dalam 6 poin ya. Ada 6 kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, penggunaan kata cerapan panca indera deskripsi latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus ya. Lalu yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata keterkejutan. Dan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung ya. Oke, dari 6 poin ini Ibu akan jelaskan satu persatu. Mari kita simak bersama penjelasan mengenai kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang ya. Nah, penggunaan kata ganti orang dibagi ke dalam 3 jenis ya. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga ya. Di sini dapat kalian lihat setiap kata ganti dia memiliki jumlah. Artinya apa? Tunggal. Tunggal itu artinya dia hanya berjumlah satu orang, dan jamak itu lebih dari 2 orang. Nah, ketika kata ganti orang pertama tunggal, satu orang, berarti bisa saya dan aku. Tetapi ketika kata ganti orang pertama yang berjumlah lebih dari 2 orang, maka kita sebut sebagai kami ataupun kita ya. Kemudian kata ganti orang kedua yang tunggal, ada kamu, anda, engkau, saudara ya. Sedangkan jamaknya adalah kalian. Artinya ketika kalian itu kita tidak akan terlibat ya. Kemudian kata ganti orang ketiga, tunggalnya adalah dia dan beliau, jamaknya adalah mereka. Nah, biasanya kalau untuk cerita fantasi ini lebih banyak menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi yang sering digunakan adalah seperti kata aku, kami, mereka, kita, dia ya. Kalau kalian, untuk beliau, engkau, saudara, anda, saya itu sangat jarang. Karena kalau cerita fantasi ini lebih kepada hal yang berbau keseharian ya. Jadi bahasanya tidak terlalu formal. Oke, yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar. Nah, jadi di sini itu adalah kita akan mendeskripsikan suatu latar tempat, waktu, dan suasana menggunakan dengan panca indera kita. Misalkan, Ibu ingin mendeskripsikan latar tempat dengan cara
kita libatkan panca indera penglihatan kita, yaitu laboratorium berantakan, semua peralatan pecah, aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, uh, dari contoh kalimat ini ya, ini merupakan cerapan panca indera yang seolah-olah kita melihat suatu keadaan di mana laboratoriumnya adalah berantakan. Jadi dia bisa mendeskripsikan latar tempat, di mana sih tempatnya? Wah, tempatnya ternyata di laboratorium. Oke, yang kedua, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamarnya yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, kalau untuk yang ini adalah latar suasana. Karena apa? Di sini latar suasana karena dia memberikan suatu penanda bahwa dia sedang merasakan kesedihan, ya. Lalu yang ketiga, ada latar tempat, ya, mendeskripsikannya dengan cara tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini adalah latar waktu. Karena apa? Disebutkan tengah malam. Di awal sudah dideskripsikan tentang waktu, yaitu tengah malam, ya. Jadi itulah salah satu cara untuk kita bisa mendeskripsikan latar kita, untuk bisa mendeskripsikan latar cerita berdasarkan cerapan panca indera. Lalu yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, ya. Contohnya adalah gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya, ya. Nah, di sini bisa terlihat nih ada makna kiasnya dan ada makna khususnya, ya. Lalu yang keempat, ada kata sambung penanda urutan. Nah, kalau nomor 4 ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyambungkan urutan peristiwa. Misalkan contoh katanya apa? Waktu setelah itu, kemudian sementara itu, ketika, bersamaan dengan itu, awal mulanya, sejak, pertama. Nah, itulah yang dinamakan dengan kata sambung penanda urutan waktu, ya. Jadi ketika kita ingin menceritakan suatu cerita, kita bisa menggunakan kata sambung. Misalkan, pada suatu hari hiduplah seorang nenek dengan cucunya. Kemudian nenek tersebut bekerja mencari uang untuk menghidupi cucunya. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa lihat nih, untuk menyambungkan peristiwa satu, ya, atau cerita satu dengan cerita yang kedua itu menggunakan penghubung kata kemudian, ya. Lalu yang kelima itu adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, kalau untuk nomor 5 ini biasanya itu digunakan untuk menggerakkan sebuah cerita, ya. Menggerakkan sebuah cerita akan terjadinya sebuah masalah. Jadi misalkan contohnya adalah ada kata tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya, tak disangka-sangka, atau di tengah keramaian, atau misalkan hal lainnya yang memang memunculkan suatu masalah. Contohnya misalkan kata tiba-tiba. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar pun datang. Nah, ketika kita menggunakan kata tiba-tiba, maka itu adalah untuk memunculkan sebuah masalah, adanya masalah dalam cerita tersebut. Masalahnya apa? Masalahnya adalah si alien yang ukurannya lebih besar itu mulai datang dan menghampiri si tokohnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, ya. Oke, yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita, ya. Ibu yakin untuk nomor poin yang 6 ini kalian sudah paham, ya, dan kalian sering menemukan penggunaan dialog ini. Contohnya nih, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar pengataan Fona, aku segera berlari. Nah, dari kalimat ini
ya. Salah satu ciri adanya penggunaan dialog atau kalimat langsung adalah ditandai dengan tanda petik ganda seperti ini ya. Ketika ada petik ganda ini, maka kita sebut sebagai kalimat langsung ya. Ingat, setelah petik ganda ya, ketika kita ingin menuliskan kalimat langsung, setelah tanda petik ini gunakan huruf kapital ya. Kemudian untuk di akhir kalimat, misalkan mau menggunakan tanda seru atau tanda titik atau tanda tanya, gunakan dululah tanda akhir kalimat, baru kalian tutup dengan tanda petik. Sehingga dapat kita simpulkan kalimat penulisan kalimat langsung yang benar adalah diawali dengan tanda petik, kemudian dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda akhir kalimat yang kemudian ditutup kembali dengan tanda petik ganda ya. Seperti itu nak, untuk penjelasan kebahasaan cerita fantasi ya. Ya, jadi jika ada materi atau misalkan penjelasan ibu masih ada yang masih kurang difahami, atau misalkan kalian memiliki pertanyaan, bisa kalian tanyakan ketika nanti proses sesi tanya jawab ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.